Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fathiyatul Rizkiah dari kelas 10 MPLB 2. Saya akan membacakan biografi Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Abdul Haris Nasution lahir di Kota Napan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 1918. Pria Tapanuli ini lebih menjadi seorang jenderal idealis yang taat beribadat. Ia dibesarkan dalam keluarga tani yang taat beribadat. Ayahnya bernama Haji Abdul Halim Nasution dan ibunya bernama Syahara Lubis. Ayahnya adalah anggota pergerakan Sarekat Islam di Kota Napan, Tapanuli Selatan. Jenderal Abdul Haris Nasution atau biasa disapa Pak Nas ini senang membaca cerita sejarah. Anak kedua dari 7 bersaudara ini melahap buku-buku sejarah dari Nabi Muhammad SAW sampai Perang Kemerdekaan Belanda dan Perancis. Dalam biografi Jenderal Abdul Haris Nasution diketahui bahwa ia memulai pendidikannya di Holland Inland School atau HIS dan tamat pada tahun 1932. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan menengahnya dan tamat pada tahun 1935. Ia kemudian berangkat ke Yogyakarta untuk melanjutkan sekolahnya di Sekolah Guru. Pada tahun 1938, ia meneruskan pendidikannya di AMS Algemene Middelbare School bagian B di Jakarta dan lulus pada tahun 1938. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Pulau Jawa, Abdul Haris Nasution kemudian kembali ke Pulau Sumatera dan menjadi guru di Bengkulu kemudian Palembang. Profesi tersebut ia lakoni selama 2 tahun. Di tahun 1940, Abdul Haris Nasution mendaftar prajurit di Sekolah Perwira Cadangan yang dibentuk oleh Belanda. Setelah lulus, ia kemudian ditempatkan sebagai pembantu letnan di Surabaya. Ketika invasi Jepang ke Indonesia pada tahun 1942, Abdul Haris Nasution ikut bertempur melawan Jepang di Surabaya. Namun, kemudian para pasukan yang bertempur bersamanya bubar. Abdul Haris Nasution sendiri kemudian pergi ke Bandung. Di sana ia menjadi seorang pegawai pamong praja. Tak lama kemudian, ia kembali masuk militer dan menjabat sebagai wakil komandan barisan pelopor di Bandung pada tahun 1943. Kekalahan Jepang pada tahun 1945 dan merdekanya Indonesia membuat Abdul Haris Nasution bersama dengan para bekas tentara peta kemudian mendirikan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang menjadi cikal bakal TNI. Karir militernya kemudian merangkak. Di bulan Maret tahun 1946, Abdul Haris Nasution ditunjuk sebagai Panglima Divisi 3 atau Priangan. Di bulan Mei 1946, Presiden Soekarno melantiknya sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Pada tahun 1948, ketika pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musa pecah di Madiun, Nasution memimpin pasukannya menumpas pemberontakan tersebut. Penggagas perang gerilya (guerrilla warfare) ketika memimpin divisi Siliwangi, Abdul Haris Nasution menarik pelajaran bahwa rakyat mendukung TNI. Disinilah kemudian ia mengagas metode atau taktik perang gerilya atau guerrilla warfare yang diartikan sebagai bentuk perang rakyat. Buku yang ditulis oleh Abdul Haris Nasution berjudul Strategy of Guerrilla Warfare.
Buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing. Buku ini juga menjadi buku wajib Akademi Militer di sejumlah negara, termasuk sekolah elit bagi militer dunia, West Point Amerika Serikat atau AS. Metode perang ini kemudian leluasa dikembangkannya setelah Abdul Haris Nasution menjadi Panglima Komando Jawa dalam masa Revolusi Kemerdekaan ketika agresi militer Belanda pada tahun 1948 hingga 1949. Setelah itu, beliau diangkat oleh Presiden Soekarno kala itu menjadi Wakil Panglima Besar TNI di bawah Jenderal Besar Sudirman. Setelahnya, ia kemudian pindah posisi sebagai Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia di akhir tahun 1949. Abdul Haris Nasution kemudian menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Abdul Haris Nasution kemudian menikah dengan Johanna Sunarti yang merupakan putri kedua dari R.P. Gondokusumo, aktivis Partai Indonesia Raya atau Parindra. Sejak muda Pak Nas gemar bermain tenis. Pasangan itu berkenalan dan jatuh cinta di lapangan tenis Bandung. Sebelum menjalin ikatan pernikahan, pasangan ini dikaruniai dua putri, namun salah satunya wafat, yakni Ade Irma Nasution ketika G30S atau PKI meletus. Abdul Haris Nasution dan Soekarno di masa mudanya. Abdul Haris Nasution sangat mengagumi Insinyur Soekarno, namun setelah masuk dalam jajaran TNI, ia kerap akur dan tidak akur dengan presiden pertama itu. Ia menganggap Insinyur Soekarno ikut campur tangan dan memihak salah satu kelompok ketika terjadi pergolakan di internal Angkatan Darat tahun 1952. Dalam biografi Jenderal Abdul Haris Nasution diketahui bahwa ia adalah orang yang berada di balik peristiwa 17 Oktober yang menuntut pembubaran DPRS, kemudian melakukan pembentukan DPR baru. Insinyur Soekarno kala itu tidak senang dan kemudian memberhentikan Abdul Haris Nasution sebagai KSAD. Namun, Bung Karno kemudian mengangkatnya kembali pria yang akrab disapa Pak Nas sebagai KSAD pada tahun 1955. Ia diangkat setelah meletusnya pemberontakan PRRI atau Permesta. Pak Nas dipercaya Bung Karno sebagai koformatur pembentukan Kabinet Karya dan Kabinet Kerja. Di tahun 1957, Abdul Haris Nasution ikut dalam kancah politik Indonesia. Tahun 1957 terjadi pemberontakan PRRI atau Permesta. Soekarno kemudian menyatakan status negara dalam keadaan perang. Ia ditunjuk sebagai penguasa perang pusat. Pemberontakan kemudian dipadamkan dengan cepat. Di tahun 1959, Abdul Haris Nasution mengajukan gagasan pada Soekarno bahwa UUD harus kembali ke UUD 1945. Gagasan ini kemudian melahirkan Dekret Presiden tertanggal 5 Juli 1959. Memasuki awal tahun 1960-an, hubungan antara Abdul Haris Nasution dan Presiden Soekarno menjadi tidak akur atau renggang. Sejak awal 1960-an, hubungan kedua tokoh itu mulai renggang. Kala itu Jenderal
Abdullah Haris Nasution menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia. Target utama PKI. Abdul Haris Nasution tidak suka dengan sikap Insinyur Soekarno kali itu yang dekat dengan PKI. Ketika peristiwa G30S PKI meletus pada tahun 1965, Jenderal Abdul Haris Nasution menjadi salah satu target dari PKI untuk diculik dan dilenyapkan bersama dengan Ahmad Yani dan beberapa jenderal lainnya. Namun, upaya tersebut gagal karena Abdullah Haris Nasution dapat melarikan diri dengan melompat lewat jendela, namun ia harus kehilangan putrinya, yakni Ade Irma Nasution, yang tertembak ketika terjadi penculikan serta ajudannya Pierre Tendian yang disangka sebagai Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution dan Soeharto. Beliau juga yang memimpin sidang istimewa MPRS yang kemudian melengsarkan Insinyur Soekarno dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1967 dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden Indonesia kedua. Pasca Soeharto berkuasa sebagai Presiden, Jenderal Abdullah Haris Nasution bertahun-tahun dikucilkan dan dianggap sebagai musuh politik pemerintahan Orde Baru. Bahkan kalau ada jenderal yang mengalami kesulitan air bersih sehari-hari di rumahnya, maka itulah Abdul Haris Nasution. Tangan-tangan terselubung memutus aliran air pam ke rumahnya. Tak lama setelah Abdul Haris Nasution pensiun dari militer, untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, keluarga Pak Nas terpaksa membuat sumur di belakang rumah. Usai tugas pemimpin MPRS tahun 1972, jenderal besar yang pernah 13 tahun duduk di posisi kunci TNI ini tersisih dari panggung kekuasaan. Ia lalu menyibukkan diri menulis memoir. Sampai pertengahan 1986, 5 dari 7 jilid memoir perjuangan Abdul Haris Nasution telah beredar. Kelima memoarnya, Kenangan Masa Muda, Kenangan Masa Gerilya, Memenuhi Panggilan Tugas, Masa Pancaroba, dan Masa Orla. Dua lagi memoarnya, yakni Masa Kebangkitan Orba dan Masa Purnawirawan. Masih ada beberapa bukunya yang terbit sebelumnya, seperti Pokok-pokok Gerilya TNI 2 jilid dan Sekitar Perang Kemerdekaan 11 jilid. Jenderal Abdul Haris Nasution merupakan salah satu tokoh yang menandatangani petisi 50 bersama Hoenggang, Ali Sadikin, serta beberapa tokoh lainnya. Petisi ini memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Ini juga menjadikan ia sebagai musuh nomor satu oleh penguasa Orde Baru. Walaupun dianggap sebagai musuh Orde Baru, Soeharto juga memberikan gelar Jenderal Besar dengan pangkat bintang 5 pada Abdul Haris Nasution. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Gatot Subroto tanggal 6 September di tahun 2000. Itu merupakan bulan yang sama ia masuk daftar PKI untuk dibunuh. Jasadnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP, Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasanya, pemerintahan Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional. Namanya juga dipakai sebagai nama beberapa jalan di Indonesia.